Ya, terima kasih. Ya. Selamat sore, Tretan Budaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Tentunya 5 menit sebelum acara dimulai, saya akan menginformasikan bahwa untuk semua peserta yang sudah join di Zoom meeting ini untuk tidak menonaktifkan video dan dimohon untuk peserta audionya tolong dimatikan selama acara berlangsung. Dan juga selama kegiatan ini berlangsung, dimohon nanti seluruh peserta tidak ramai sendiri atau membuat forum sendiri di dalam room chat karena akan mengganggu peserta yang lainnya. Yang kedua adalah peserta diperbolehkan makan atau minum dengan catatan audio harus mati agar tidak seperti video SMR. Dan yang ketiga adalah peserta dimohon untuk memakai pakaian yang sopan, rapi, dan bebas. Dan juga disarankan untuk memakai celana panjang atau rok panjang, karena nanti ditakutkan ketika kalian akan berdiri dan ternyata kalian hanya memakai celana dalam saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Kak, audionya kemut. ya, mohon maaf. Audionya dimatikan ya. Kemut guys. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Sudah Kak. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dekan Visip UTM Bapak Surakim Esos MSI. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Visip UTM Bapak Bangun Santosa DH Esos MSI PhD. Yang terhormat Ketua Pelaksana Vivo 13 Kak Faikus Salmani. Yang terhormat Gubernur BEM Visip UTM Kak Muhammad Effendi, serta teman-teman tretan budaya yang sangat saya cintai. Dengan sangat antusias sekali pada kesempatan sore hari ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri sebagai Master of Ceremony pada sore hari ini. Nama saya Syahatunisa, yang akan memandu acara yang sangat luar biasa ini, yakni gelar wicara bareng UKMF Kesenian Abstrak. Baik teman-teman, di sini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kalian. Nanti saya akan tunjuk apa motivasi kalian untuk ikut di acara pada sore hari ini. Mungkin Mbak Cynthia Nur Afianti bisa on mic. Apa motivasi Mbaknya ikut dalam acara tersebut, dalam acara hari ini? Halo? Halo? Atau enggak, saya alihkan lagi kepada Mas Javid. Apa motivasi Masnya untuk ikut dalam acara pada sore hari ini? Halo Mas Javid, ada di room kah? Halo? Atau enggak saya alihkan kembali ke Mbak Putri Nandasari. Apa motivasi ikut dalam webinar ini? Pertama, saya kan lihat IG-nya dan di situ kayak programnya tuh menarik-menarik gitu. Jadi kayak saya tuh kan passion-nya juga ke
kayak program-program di Abstra. Jadi menurut saya mungkin ini bisa jadi wadah saya untuk ikut program tersebut gitu. Jadi bisa lebih mengenal tentang UKMF Abstra lebih jauh lagi. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti sudah ada ketertarikan buat ikut dalam gelar bicara pada sore hari ini. Oke, Iya. langsung saja akan saya serahkan kepada moderator yang akan memandu diskusi pada sore hari ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan moderator kita, yaitu Kak Muhetul Husana dari Program Studi Psikologi Angkatan 2020. Kepada Kak Muhet, saya silahkan. Waktu dan tempat saya silahkan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Kak Nisa selaku Master of Ceremony pada sore hari ini yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan rangkaian acara ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhetul Husana selaku moderator yang akan membimbing jalannya acara pada pertemuan kali ini. Sebelum acara kita dimulai, mari kita sapa terlebih dahulu pemateri kita. Kali ini yaitu Kak Farid selaku Ketua Umum dari UKMF Kesenian Abstra sendiri. Selamat sore Kak Farid, bagaimana kabarnya? Halo, selamat sore Mas Muhed. Kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum acara dimulai, di sini saya akan membacakan CV dari pemateri kita hari ini. Nama beliau ialah Miftahul Farid. Program Studi Psikologi Angkatan 2018. Tempat tanggal lahir Lamongan 19 Agustus 1998. Baik, untuk mempersingkat jalannya acara, saya persilahkan kepada Kak Farid untuk menjelaskan dan memaparkan tentang UKMF Kesenian Abstra sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, kesehatan dan keberkahan hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Pak Dekan, Wakil Dekan beserta jajaran, yang terhormat Bapak Ibu dosen, yang terhormat seluruh Ormawa FISIP, Ketua Umum dan staf-stafnya, serta seluruh penghuni alam semesta yang fana maupun yang nyata. Terima kasih saya haturkan kepada panitia, karena dengan diselenggarakannya acara ini, maka kemudian saya bisa bertemu dengan seluruh peserta Zoom, adik-adik mahasiswa baru ini. Meski pertemuan ini cuma lewat layar, tapi semoga menjadi awal keakraban kita. Hanya suara burung yang kau dengar dan tak pernah kau lihat burung itu, tapi tahu burung itu ada di sana. Hanya desir angin yang kau rasa dan tak pernah kau lihat angin itu, tapi percaya angin itu di sekitarmu. Hanya doaku yang bergetar malam ini dan tak pernah kau lihat siapa aku, tapi yakin aku ada dalam dirimu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miftahul Farid, saya Ketua Umum UKMF Kesenian Abstra. Di sini akan menjelaskan sekilas tentang UKMF Kesenian Abstra. Jadi adik-adik yang memang sudah penasaran, sudah cek di IG, sudah stalking media sosial UKMF Kesenian Abstra, mungkin nanti dapat sedikit tercerahkan ya dengan penjelasan sekilas tentang UKMF Kesenian Abstra. Oke, next. Nah, yang pertama, sejarah UKMF Kesenian Abstra. UKMF dulu UKMF namanya UKMF Apresiasi Bahasa dan Sastra atau disingkat Abstra, dibentuk pada tanggal 25 Februari 2009. Kemudian disahkan pada tanggal 16 Maret 2009 dengan pemberian surat keputusan Ketua Umum kepada Saudara Saiful Milal dari Sastra Inggris tahun 2007. Nah, Mas Saiful Milal ini adalah Ketua Umum pertama. Jadi setelah
Abstra dibentuk ini 1 tahun setelah FISIP berdiri. Jadi 1 tahun FISIP berdiri, kemudian ada Abstra. Ketum pertama adalah Mas Saiful Milal dari sastra Inggris. Kemudian di launching pada tanggal 18 Mei 2009. Nah, berdiri pada tanggal 25 Februari, disahkan pada tanggal 16 Maret, di launching pada tanggal 18 Mei, yang diperingati sebagai hari lahirnya atau hari jadinya Abstra tetap pada tanggal 25 Februari. Kemudian UKMF Abstra yang awalnya UKMF Apresiasi Sastra, kemudian ditambah dengan bahasa yang kini menjadi Apresiasi Bahasa dan Sastra, yaitu Abstra. Nah, di Abstra dulu itu memprogramkan 3 divisi, di antara yang pertama divisi bahasa, kemudian divisi sastra, dan divisi drama. Nah, di divisi drama ini itu berfokus pada teater dan tari, ada tari tradisional. Kemudian UKMF Abstra merupakan salah satu UKMF yang berada di FISIP yang bergerak dalam bidang bahasa, sastra, dan seni. Nah, ini seninya tadi masuk ke yang drama dan tari. Nah, karena dulu cuma ada 3 divisi, bahasa, sastra, dan drama, tari itu masuk di drama. Kemudian pada tahun 2014 resmi ditambah divisi tari. Jadi yang tadi masuk di drama itu pecah sendiri, jadi ada 4 divisi, yaitu bahasa, sastra, drama, dan tari. Kemudian pada tahun 2016, tari tadi itu memecah diri menjadi 2 fokus. Yang pertama fokus tari tradisional, dan yang kedua fokus tari modern. Jadi tari di Abstra pada tahun 2016 ada 2, yaitu tari tradisional dan tari modern. Nah, ini kemudian pada tahun 2019 berganti nama menjadi UKMF Kesenian Abstra. Tadi yang atas-atas itu kan Abstra. Nah, pada tahun 2019 resmi berganti nama menjadi UKMF Kesenian Abstra. Jadi nggak ada apresiasi bahasa dan sastra yang dulu tahun 2009 itu. Nggak ada Abstra yang tahun 2009 dulu itu. Sekarang UKMF Kesenian Abstra. Begitu. Masih banyak ya teman-teman kemarin yang, oh ini dari Abstra gitu. Padahal nama, ya nggak apa-apa, tidak dimasalahkan. Cuma nanti kalau masuk ke bagian yang formal, sudah sepatutnya untuk dipanggil nama lengkapnya, yaitu UKMF Kesenian Abstra. Lanjut. Kemudian visi, misi, dan tujuan UKMF Kesenian Abstra. Visi menjadikan unit kegiatan mahasiswa FISIP Kesenian Abstra sebagai pusat pengembangan minat, bakat, dan kreativitas dalam bidang kesenian meliputi bahasa, sastra, teater, tari, musik yang kreatif, inovatif, serta berkompeten. Oh iya, tadi belum ditambahkan ya, pada tahun 2018 itu bertambah 1 divisi, yaitu divisi musik. Jadi total Abstra, UKMF Kesenian Abstra itu ada 5 divisi, bahasa, sastra, teater, tari, dan musik. Kemudian misi, membentuk organisasi yang berdaya saing tinggi, mewujudkan mahasiswa yang cerdas dalam berpikir, terampil dalam berkarya, dan berkompeten, serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, berprestasi dan berperan aktif, tetap berada dalam marwah kesenian. Kemudian tujuan, untuk menampung bakat, minat, dan kreativitas mahasiswa FISIP mengenai kebahasaan, kesusastraan, dan kesenian, menciptakan insan yang berwawasan luas terhadap bahasa, sastra, seni, dan budaya bangsa. Kemudian ikut berpartisipasi dalam membangun sumber daya manusia pada umumnya dan sumber daya mahasiswa pada khususnya. Jadi kalau teman-teman dari FISIP ada yang pinter nari, pinter bikin puisi, dan pinter koreo musik, daripada kalian istilahnya tidak dapat tempat atau tidak diwadahi atau berkarya sendiri-sendiri, lebih baik berkarya bareng-bareng. Nanti tetap nanti pasti ada bimbingan-bimbingan untuk mengikuti lomba-lomba atau bikin karya-karya sendiri, kayak misalnya yang musik dan puisi nanti jadinya musikalisasi puisi gitu. Selanjutnya, nah ini struktur pengurus Abstra, struktur pengurus Kesenian Abstra ya 2021. Yang pertama ada BPH, yang di tengah cowok sendiri songong itu saya sendiri ya, Miftahul Farid. Kalau di kesenian itu ada nama panggung. Jadi kita jarang dikenal dengan nama asli Farid. Gitu. Nama panggung saya ini Suret. Nah itu ada ya Farid Suret, atau nama pena, nama panggung. Gitu. Jadi biasa dipanggil Suret. Gitu. Kemudian wakil ketua umum di sebelah kiri saya yang difoto ya. Sebelah kiri saya yang difoto itu wakil.
yang gayanya sama, tangannya posisi tangannya. Kemudian sebelah kirinya lagi yang posisi 2 jari itu Noviana Putri, yaitu bendahara umum 1. Kemudian di sebelah kirinya lagi, kirinya Mbak Novi tadi itu ada Nur Ila Mamluah, biasa dipanggil Lulu. Kemudian di sebelah kanan saya yang posisi tangan jempol itu Eri Setianingrum, sekretaris umum 1. Kemudian di sebelah kanannya Mbak Eri itu ada Kartika Ariyanti. Selanjutnya kemudian divisi bahasa. Divisi bahasa ini ada 6 personil, ya, 5 anggota dan 1 kadif atau kepala divisi. Oh, yang di foto itu cuma 5 orang ya, ada 1 orang yang ikut foto. Kadifnya itu yang di tengah, yang posisi tangannya memegang dagu. Nah, itu kepala divisi bahasa Nur Alifiah. Kemudian anggotanya yang di kanan kirinya itu, yang cowok itu Anam. Yang paling belakang 2 jari itu Tata Widianti Nindi Kartika. Kemudian depannya yang 2 jari itu Silma Aprilia Utami. Kemudian sebelahnya cowok itu Utari Anggreni. Berarti yang enggak ikut foto itu Cynthia Niken Larasa. Lanjut. Barangkali kenal ya, nanti ketemu di jalan dipanggil, oh ini dari bahasa, dari sastra. Selanjutnya dari divisi sastra. Total ada 5 personil. Ya. Kepala divisinya Hanifatul Wahda. Kemudian anggotanya ada 4 orang, Dinda Indriana, Abdul Rauf, Siti Nurhasana, yang nggak ikut ini Abdul Rauf nomor 3 nggak ikut. Selanjutnya. Kemudian di divisi musik ada 5 anggota juga. Personil 4 anggota dan 1 kepala divisi. Itu yang di tengah kepala divisinya Mbak Ratih Amelia Anggara ini. Selanjutnya, kemudian di divisi teater ada 6 personil, 1 kepala divisi dan 5 anggota. Yang pakai kacamata yang di depan sendiri di tengah itu Priska Amelia Sandi, kepala divisi teater. Kemudian anggotanya ada Siti Mudrikah, Muhammad Surya Hakiki, Siva Nur Halimah, Nur Hasanah, Alvira Tri Agustin. Ya. Selanjutnya. Nah, ini paling banyak dari divisi tari. Dipimpin oleh Muhammad Alif Fairuz Abadi yang di depan, posisi tangan melipat. Nah, itu yang cowok di depan itu kepala divisinya, Alif Fairuz Abadi. Kemudian penanggung jawab tari tradisional Bening Arta Amartya, itu sebelah kanannya kadif itu Mbak Bening. Dengan personilnya ya dibaca sendiri. Kemudian yang di tari modern di koordinatori atau penanggung jawabnya adalah Anggi Dwi Putri Prastio, itu di belakangnya kadif. Selanjutnya divisi kaderisasi, enggak ada fotonya ya. Ini gaib ini. Koordinatornya ada Siratul Anjalina, kemudian anggotanya ada 4 orang. Lanjut. Infokom juga gaib. Khotijah Raifani sebagai koordinator, kemudian ada 4 anggota, Umi Aziza, Hilya, Helmia, dan Ica, Siti Nur Aziza. Lanjut. Selanjutnya ada divisi logistik. Divisi logistik ini koordinatornya ada Raga Adi Pratama, anggotanya ada Ulistia Octaviani. Logistik itu bagian nyimpen barang kalau ada yang pinjam. Kalau di kesenian itu kan misalnya ada kesenian lain yang mau mengadakan pentas, itu kalau misalnya ada barang yang kurang pasti pinjam di kesenian lain. Nah, nanti bagian urusan peminjaman itu ada di Mas Raga ini ya. Jadi kalau nanti ngembalikannya telat atau barangnya ada yang nggak sesuai, dia yang bagian marah-marah. Selanjutnya, oh ini program kerja yang sudah terlaksana. Jadi apa sih yang sudah dilaksanakan Astra selama ini? Gitu. Dari divisi sastra dulu. Yang pertama ada Tadarus Puisi. Tadarus Puisi ini baca bersama interaktif. Kemarin bebarengan sama bulan puasa. Jadi kalau di masyarakat umum itu kan terkenal dengan Tadarus Quran gitu ya. Jadi di sini tuh ada Tadarus Puisi. Kemudian kita mulai itu jam 4. Dibaca itu bergantian saling setor puisi, saling sumbang puisi sampai nanti mendekati azan maghrib. Jadi memang waktunya itu dibuat pas ngabuburit gitu supaya berkah. Selanjutnya ada
nulis bareng antologi puisi. Jadi teman-teman, oh ini temanya menjaring aksara di lautan timba. Jadi teman-teman yang pintar nulis puisi itu nggak sekedar dimasukkan caption, nggak sekedar dimasukkan ke Facebook, IG kayak gitu, tapi benar-benar dibukukan gitu. Kalau misalnya dibikin caption atau ditaruh di IG, mungkin IG ke hack atau gimana itu kan bisa hilang, atau caption WA itu kan bertahan 1 hari nah kayak gitu. Tapi kalau sudah dibukukan, ini insya Allah bertahan karena dicetak beberapa eksemplar. Kalaupun punya, misalnya kalian nanti beli 1, kemudian itu kan ada nama-nama kalian, itu nanti hilang kan masih ada di percetakannya, nanti bisa beli lagi. Jadi bisa kalian jadikan kenangan untuk nanti anak-anak kalian. Oh saya dulu pernah menulis puisi, pernah dibukukan gitu. Untuk nulis bareng antologi puisi ini kemarin total 183 puisi kalau nggak salah ya. Itu yang lolos cuma 58 kalau nggak salah ya. Jadi nggak semuanya lolos. Jadi ada kurasi mana puisi yang memang layak dibaca, mana puisi yang memang belum layak dibaca, mana puisi yang memang harus latihan lagi. Selanjutnya, divisi tari ini penambahan inventaris berupa kostum tari modern. Sebelumnya, untuk yang tari modern ini biasanya kalau mengikuti event lomba atau acara itu pasti punyanya individu. Jadi misalnya anggota sendiri punya, oh ini ada baju bagus yang memang sesuai dengan temanya, maka mereka pakai sendiri. Nah ini kita bikinkan inventaris berupa kostum tari modern. Jadi biar seragam dan nggak punyanya anggota pribadi. Memang disediakan dari Abstrak, biar seragam. Selanjutnya, divisi musik, webinar musik, hear it, feel it, play it. Ya, pematerinya Mas Amin. Ya, ini pengarang lagu, guru les musik, guru les vokal, dan punya studio juga. Sering jadi juri juga di perlombaan-perlombaan musik. Selanjutnya, dari divisi teater ada webinar pantomim. Temanya pantomim sebagai media ekspresi komunikasi nonverbal. Teman-teman kalau tahu yang biasanya di TV atau di YouTube, di IG, di media sosial yang pakai topeng, kemudian nggak ngomong, cuma pakai gestur, nah itu pantomim ya. Pematerinya ini dari Sumeneb, Bapak Hamzah, kalau nggak salah ya, Bapak Hamzah ini pegiat pantomim di daerah Sumeneb. Beliau juga dosen di salah satu universitas di Sumeneb. Selanjutnya, dari kaderisasi ada makrab alur waris Prabala. Ya ini dilaksanakan di Bangkalan sendiri, nggak jauh-jauh 3 hari. Ini teman-teman anggota muda yang memang sebelumnya kan cuma kuliah online, akhirnya dipertemukan dengan makrab ini supaya memang lebih akrab. Selanjutnya, dari divisi Infocom ada foto pengurus. Pokoknya semua konten-konten yang di IG, di YouTube itu sudah urusannya divisi Infocom. Jadi biar memang bisa menginformasikan ke khalayak umum kayak webinar dan acara-acara lomba itu biar bisa diikuti oleh orang-orang luar. Bagaimana caranya? Ya ini lewat Infocom ini. Selanjutnya, nah ini yang belum terlaksana. Proker mendatang dari divisi bahasa ada, oh sudah ini ya, webinar public speaking yang pematernya Miss Via dari dosen IKOM. Kalau nggak salah ada kemarin dari calon mahasiswa baru juga IKOM, kemarin saya baca komentar, beliau juga bertanya di sini. Ya mungkin ada beberapa yang join di sini ya, kemarin ikut webinar ini. Kemudian ada Pekan Bahasa dan Sastra, itu minggu ketiga bulan Agustus. Pekan Bahasa dan Sastra ini tiap tahun ada, jadi itu sistemnya seperti lomba. Kemudian di divisi tari ada lomba tari pada minggu ketiga dan keempat Oktober. Kemudian di divisi musik ada konser virtual, ya kan, karena kita nggak bisa memaksakan teman-teman yang jauh untuk datang ke sini ya. Jadi kita mengadakan konser virtual. Jadi meskipun di rumah masing-masing, tapi kita tetap bisa berkarya. Selanjutnya dari divisi teater ada teater jalanan minggu ketiga September. Teater jalanan ini ya kita mementaskan sebuah naskah tapi tidak di panggung begitu, langsung berbaur dengan masyarakat. Sebenarnya teater jalanan ini akan dilaksanakan itu pada Agustus awal atau Juli akhir, tapi karena adanya PPKM yang berlevel-level akhirnya kita ganti ke September ya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan juga. Kemudian ada pentas tunggal minggu ke-4 November. Pentas tunggal ini untuk anggota muda yang memang baru join, misalnya nih teman-teman nanti ada yang join
Nah, kegiatan pertama yang dilaksanakan selain diklat dasar adalah pentas tunggal. Jadi setelah pembekalan nanti teman-teman akan langsung diberikan panggung untuk tampil gitu. Nah, pentas tunggal ini biasanya dihadiri oleh selain masyarakat umum juga teman-teman kesenian seluruh UTM atau seluruh Madura. Biasanya ada yang dari Sampang, Sumeneb itu datang ke sini untuk menyaksikan pentas tunggal ini. Kemudian di divisi kaderisasi ada pencarian kader minggu 1, diklat lanjutan minggu kedua, dan diklat dasar. Diklat lanjutan ini dilaksanakan untuk anggota muda yang sekarang sudah join. Jadi setelah diklat dasar ada diklat lanjutan. Nah, untuk diklat dasar yang minggu ke 1 November ini, barangkali nanti teman-teman join, itu akan ada diklat dasar pada minggu ke 1 November ini. Baru nanti pentas tunggal yang di divisi teater. Selanjutnya, oh ini dokumentasi acara, tadi kan program kerja, sekarang ini kegiatan. Jadi apa sih yang sudah kita lakukan selama pandemi ini? Yang pertama ada dari divisi bahasa, yaitu kajian bahasa Inggris, kajian bahasa Korea, lanjut. Oh, masuk ke sastra, ada pengenalan basic sastra, dasar-dasar sastra ya. Kemudian kajian lagi produktif dalam kepenulisan puisi. Selanjutnya, masih di sastra ini ada kajian bedah puisi, kemudian kajian gaya menulis cerpen berdasarkan genre. Jadi di sastra itu bukan cuma puisi, tapi juga ada cerpen. Selanjutnya, ini di divisi musik. Yang pertama ada kajian vokal dan nada dasar. Nah ini yang kedua ada kajian musikalisasi puisi. Selanjutnya, ada latihan vokal dan tempo. Ini dilaksanakan sebelum PPKM di dekat kampus. Jadi itu yang di bawah itu Mas Rozikin, pematerinya, kepala divisi musik yang pertama di Astra. Bagaimana sih vokal dan bagaimana tempo? Kadang biasanya orang itu bisa nyanyi tapi nggak tahu tempo. Bisa tempo tapi vokalnya berantakan. Lanjut. Kemudian masuk ke divisi tari. Divisi tari ada kajian dasar tari modern, kemudian elemen dasar tari tradisional. Selanjutnya masuk ke divisi teater, ada kajian dasar teater dan dasar pantomim. Kemudian kajian dasar monolog ini juga di kampus. Kalau kalian belum pernah ke kampus ya, itu di sebelah GP ada tembok-tembok ya, sebelah depan gerbang. Kita ngumpul di situ. Selanjutnya, nah ini giat pantomim, itu yang saya maksud tadi ya, pakai topeng. Itu bukan topeng, make up yang dibentuk seperti topeng. Ini kita laksanakan juga ketika bulan puasa di Taman Paseban Bangkalan. Yang pertama, selain menghibur, kita kan juga ada mentalitas itu, bagaimana mereka biar memang berani di atas panggung, nggak grogi. Jadi percuma latihan kalau nggak mementas. Kita menghibur masyarakat yang sedang puasa, yang sedang ngabuburit, ini kita berangkat asar sampai ke Taman Paseban, kemudian kita mencar, nyari orang-orang yang berkerumun, kita minta izin untuk menghibur mereka. Kalau mereka setuju ya, kita mainkan 1 naskah, 2 naskah. Selanjutnya, ini konten ya dari divisi tari. Yang biru itu ada tari modern, yang oranye juga tari modern. Jadi di Aptra itu ada konten mingguan. Jadi di weekend itu kalau teman-teman ingin menunjukkan bakat atau skillnya, pasti kita wadai. Jadi terserah nanti mau baca puisi, mau nari, mau apa sesuai bidangnya masing-masing, kirim ke, nanti ada kepala divisinya kayak tadi yang saya jelaskan di struktural itu, nanti pasti diposting ke IG-nya Apstra. Selanjutnya, ini divisi bahasa juga pernah bikin konten, yaitu edukasi tentang bahasa Inggris dan Korea. Ini yang atas Inggris, yang bawah Korea. Jadi di compare. Ketika dia ngomong bahasa Inggris, selamat pagi. Nanti yang Korea ngomong bahasa Inggris, selamat pagi. Bahasa Korea, selamat pagi. Jadi gantian nanti. Terus di akhir itu mereka saling jawab ya kalau salah. Nanti kalau misalnya masih ada ini bisa dicek di IG-nya Apstra. Selanjutnya, partisipasi dan prestasi. Apa sih yang sudah diikuti oleh Apstra itu, kesenian Apstra ini? Yang pertama di tari tradi ini pernah mengikuti lomba tari kreasi tradisional oleh UKMF Tari Nata Kinarya Unibdu Jombang. Jadi
tari kreasi itu kita bikin sendiri model-model tariannya, gerakannya itu berkaca dari beberapa referensi tari-tari Madura, kemudian kita kreasikan sendiri. Selanjutnya ada Tokso Tanian Madura. Ini kita nari ya Bu, nari di acara Tokso Tanian Madura. Kemudian di event Jembaringan, kemudian di event Fakultas Teknik, kemudian Peksiminah cabang tari. Nah ini Peksiminah cabang tari ini lolos mewakili UTM ke nasional. Yang tari dulu kadifnya itu yang turun tangan Mas Alif itu nari modern. Kemudian lolos mewakili UTM tapi di nasional ya mungkin belum rezeki, jadi kalah pas voting, kalah suara, akhirnya kalah di nasional. Tapi sudah bagus, sudah bisa sampai ke nasional. Selanjutnya tari modern ini The Invisible Spartan K-pop Solo Dance Cover yang diadakan oleh Sega Ubaya pada tanggal 24 April. Kemudian Toile Online K-pop Dance Cover Competition pada tanggal 7 Juli. Selanjutnya ini yang divisi sastra. Yang pertama workshop kepenulisan bersama Terelie oleh buku Republika ID di Aula Pondok Pesantren Banyuanyar. Kalau kalian kenal Terelie itu, ya masa nggak tahu buku-bukunya Terelie ya, Bumi, Komet, ya. Yang sering baca Terelie pasti tahu. Kemudian Lomba Cipta Puisi Nasional, tema Cinta, oleh Ikut Lomba pada tanggal 20 Maret. Kemudian Lomba Kepenulisan Puisi Peksiminah UTM dengan judul Gang, Jalanan, dan Anak-anak. Nah ini juara 1 juga pada 7 Maret 2020, Peksiminus ya. Lomba Cerpen Peksiminus UTM dengan judul Lalu, nah ini mendapat juara 3. Lomba Cipta Puisi Online Krisna 2020 diadakan oleh UKMF Semar. Ya, judulnya Mata Kail Kaum Proletar pada 5 November. Kemudian Talk Show Seduh Sastra oleh Terakota ID. Kemudian kontribusi puisi Larut, Jangan Kau Petik Bungaku, dan Siang Tangis bersama Lembaga Pers Mahasiswa. Ini LPM ya, UTM. Jadi selain membukukan puisi-puisinya teman-teman tadi, juga puisi-puisinya itu diikutkan lomba supaya tahu tolak ukur sebagaimana puisinya itu, apakah sudah layak dilombakan atau memang sudah layak jadi juara atau seperti apa. Kebetulan beberapa sudah ada yang masuk juara 1 ini. Selanjutnya di teater Peksiminah cabang monolog ini juara 2 seleksi UTM. Dulu yang turun tangan juga kepala divisinya Mbak Friska itu ya. Aku lupa nama naskahnya, Balada Sumarah kalau nggak salah, Balada Sumarah ya. Diperankan oleh kepala divisi teater yang sekarang itu Mbak Friska, mendapat juara 2. Kemudian yang bahasa ini Hamlet Putri Competition, kemudian ITCC Bootcamp Mandarin, kemudian pelatihan bahasa isyarat April sampai Desember. Yang belum selesai ini yang pelatihan bahasa isyarat. Jadi teman-teman dari divisi bahasa ini masih terus belajar kepada yang lebih ahli untuk nanti disampaikan ke anggota muda. Nah, yang musik ini belum mengikuti lomba karena memang divisi baru. Jadi memang fokusnya untuk pengembangan internal dulu. Seperti karya-karyanya teman-teman nanti bagaimana bisa dijadikan musikalisasi puisi, bagaimana nanti dijadikan karya musik sendiri. Terus sementara yang memang sudah keluar itu cuma nyanyi di kafe, jadi ngisi event-event di kafe. Dulu sebelum PPKM itu teman-teman sering diundang di kafe ini untuk ngisi entah itu grand opening kafenya atau apa itu di musik ini yang dikirim kalau memang yang diminta musik. Selanjutnya, sudah ya, terima kasih. Barangkali saya kembalikan ke Mas Muhed. Terima kasih disampaikan kepada Kak Farid selaku pemateri dari gelar wicara UKMF Kesenian Abstrak sendiri. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah sangat jelas bukan penjelasan dari Kak Farid sendiri tentang UKMF Kesenian Abstrak? Nah, di sini saya akan membuka sesi pertama dengan jumlah 3 pertanyaan. Kepada teman-teman mahasiswa baru yang ingin bertanya dipersilahkan untuk angkat tangan terlebih dahulu.
Dipersilahkan teman-teman. Saya, Kak. Ya, dengan siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nandasari dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya ingin bertanya, untuk divisi musik, apakah di situ cuma diajarkan mengenai teknik vokal dan nada dasar aja? Apa nggak ada kayak pelatihan mengenai alat musik, baik itu alat musik tradisional ataupun modern? Terima kasih. Baik, dipersilahkan kepada Kak Farid untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ini. Baik, terima kasih Mas Muhid. Pertanyaan yang bagus dari Mbak Putri Nanda ya. Jadi memang selain vokal, di musik juga diajarkan bagaimana bermain alat musik ya. Kalau yang umum itu kan gitar, nah kita juga ada angklung, ada musik-musik yang kalau kalian tahu siapa dulu yang di IMB itu Klanting ya, musik-musik kayak gitu tuh yang dimainkan oleh Klanting itu juga sempat kita ajarkan kepada anggota muda, tapi balik lagi ke anggota muda kalau memang mereka tidak berminat, jadi mereka mau belajarnya apa, misalnya di biola atau di recorder yaitu atau di harmonika, itu biasanya tetap kita tutori atau kita belajar bareng-bareng bersama mereka. Kalau misalnya dari kita ada yang mampu atau bisa, pasti kita berikan. Tapi kalau misalnya ada belum mampu atau belum bisa, itu kita ajak belajar bareng-bareng. Kayak tadi dari Mas Aminullah itu kan selain jadi pemateri, kita juga sering tanya ke beliau terkait bagaimana sih bermain musik misalnya di gitar atau di piano, ya kan jarang kalau piano ya di kita itu. Yang piano yang memang belum begitu fasih ya. Itu kita tanya ke Mas Aminullah. Jadi bareng-bareng bersama anggota muda. Jadi kalau misalnya Putri Nanda ini pengen belajar tentang piano atau angklung, itu nanti kalau dari kita ada yang bisa, pasti kita ajarkan masuknya ke kajian. Nah, kalau misalnya belum bisa dan dari anggota muda pengen belajar, itu kita belajar bareng-bareng dengan mentor. Jadi kayak tadi nyari kita bersama Mas Aminullah belajar piano tadi itu. Kalau kita sekedar ngasih tapi kita nggak tahu dasar-dasarnya, itu malah jadi bahaya, takutnya nanti penyelewengan dasar musik atau apa gitu. Ada tambahan lagi Mbak Putri Nanda? Boleh satu lagi, Kak? Bagaimana? Boleh nanya satu lagi? Oh iya. Ya, boleh. Iya, makasih. Untuk divisi bahasa, di situ anggotanya apakah bebas memilih untuk belajar bahasa pilihannya sendiri atau memang sudah disediakan misalnya hanya bahasa Inggris sama bahasa Korea aja? Ilmu itu sebagai seorang pencari ilmu memang sudah wajib hukumnya haus akan pengetahuan. Jadi misalnya kamu cuma pengen di Inggris misalnya, pengen belajar Inggris misalnya ya, alangkah baiknya yang sudah diberikan misalnya ada Korea, ada Mandarin, itu juga diambil kayak gitu. Karena emang banget kalau itu nggak diambil. Meskipun nanti fokusnya di salah satu bahasa Mandarin atau Korea, tidak ada salahnya yang lain juga tetap diterima ketika ada yang menyampaikan materi tersebut. Kita nggak melarang bagaimana nanti mau belajar satu saja, itu pun terserah dari anggota muda. Tapi alangkah baiknya yang namanya ilmu itu kan sebagai pencari ilmu, kalian harus haus akan pengetahuan. Karena memang sudah ada, ya sudah diambil. Emang kalau enggak, diambil. Baik, terima kasih, Kak. Iya. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, kurang 2 pertanyaan lagi. Saya, Kak. Saya, Kak. Saya, Kak, saya. Saya. Saya, Kak. Ya, Kak. Yang mana, Kakak? Dipilih. Ya, ini yang siapa ini namanya? Wafiqul Azizah. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan nama saya Wafiqul Azizah dari Prodi Ilmu Komunikasi.
Saya ingin bertanya, untuk kakaknya sendiri, selama mengikuti UKMF kesenian abstrak ini, apa aja yang udah kakak dapetin dan yang manfaat apa aja yang udah kakak rasain selama ikut di UKMF kesenian abstrak tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin menjawab Mas Muhammad. Baik, dipersilahkan Kak Farid. Ya. Yang sudah saya dapatkan, tentunya yang pertama pasti pengalaman. Nah, kalau bicara dari pengalaman, saya belajar biola juga baru di abstrak. Kemudian saya belajar sastra lebih dalam itu juga baru di abstrak. Sebelumnya itu memang sudah belajar sastra, cuma nggak terlalu dalam karena memang tidak ada mentornya. Nah, karena di abstrak ada mentornya juga saya diarahkan bagaimana sih menulis puisi yang benar, bagaimana sih bikin karya sastra yang benar. Yang di sastra yang sudah saya rasakan di manfaatnya. Yang pertama, saya juga pernah ikut lomba dan lolos, kemudian dibukukan itu di pokoknya judul puisinya itu Malam Kejam Kelelawar. Itu pertama kali dulu masih anggota muda. Diadakan oleh Beloved Right dari Jember. Nah, itu lolos. Kemudian selanjutnya di bahasa ini ada public speaking. Bagaimana saya bisa bicara di depan umum seperti ini, itu diajarkan dulu ya. Kemudian mentalitas. Dulu sebelum ikut abstrak, ketika manggung atau nampil entah itu main gitar atau apa, itu pasti grogi dan lain-lain karena memang tidak tahu tekniknya. Saya dulu juga bisa nyanyi tapi ya sekedar nyanyi. Kemudian di abstrak itu baru dikasih tahu, baru tahu bagaimana teknik vokal yang benar, pernapasan bagaimana yang benar, ditarik di mana, dikeluarkannya di mana. Nah, seperti itu. Kemudian yang manfaat di kehidupan sehari-hari ya banyak ya. Contohnya gini, di bidang sastra itu ada namanya penulisan runtut. Penulisan runtut itu, mohon maaf ya ini gelap banget karena mendung. Di penulisan runtut itu harus berpakem pada puebi. Puebi itu kalau dulu EYD, sekarang puebi. Jadi bagaimana nanti teman-teman menggunakan kata hubung, teman-teman menggunakan kata yang memang umum tapi nggak masuk puebi, itu kan juga nanti berpengaruhnya ketika kalian menggarap tugas atau karya-karya sastra. Misalnya nih, kemarin saya baru masih di bulan ini saya masuk ke koran Surya, Harian Surya, Citizen Reporter Harian Surya. Nah, itu kan di koran itu wajib tulisannya runtut, baru nanti bisa diangkat menjadi koran kayak gitu. Saya coba ngirim, kebetulan masuk. Nah, mungkin kalau orang biasa tanpa ada pelatihan akan sangat ya mungkin, tapi kecil kemungkinan untuk bisa masuk kecuali memang orang yang tahu bagaimana tata cara menulis seperti itu. Sebentar Kak, berarti untuk anggota baru UKMF abstrak ini boleh untuk mengikuti lebih dari satu divisi? Boleh, tentu boleh. Oh, baik, Saya Kak. Terima dulu kasih. ya, ketika saya anggota muda itu memang berfokusnya awal itu di musik. Kemudian ya itu tadi haus akan pengetahuan. Kenapa sudah ada sastra, sudah ada tari, kok enggak sekalian saya terima ilmu-ilmu yang diberikan itu? Akhirnya ya saya ambil sekalian. Tari saya sempat di peringatan Hari Tari Nasional itu menarikan, saya lupa pokoknya Wanoro gitulah dari Jogja kalau nggak salah. Sebenarnya dulu sama sekali nggak bisa tari karena memang diajari dan dimentori seperti ini akhirnya tahu dasarnya dan berani untuk mencoba. Tidak apa-apa kalau memang mau mengambil lima-limanya divisi, ya teater, ya musik, ya bahasa sastra gitu, itu diperbolehkan. Baik Kak, makasih. Ya. Ya baik, kurang satu pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman. Saya Kak mau tanya Kak.
Ya, dipersilakan Adinda Hafita. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Sebenarnya di sini penjelasan dari Kakak pemateri sudah sangat jelas, tapi di sini saya ada sedikit yang ingin ditanyakan terkait divisi bahasa nih Kak. Selama pandemi ini kiranya untuk divisi bahasa sendiri, apalagi dalam bahasa Inggris, apakah berjalan dengan rutin dan kiranya untuk kegiatannya sendiri itu apa saja Kak yang dilakukan secara online ataupun mungkin sedang dilakukan pada saat offline? Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Untuk yang divisi bahasa ya, terutama yang bahasa Inggris, itu memang selama pandemi ini itu dilaksanakan pelatihan-pelatihan. Jadi memang fokusnya untuk pelatihan. Jadi kalau dulu offline itu ada lomba pidato bahasa Inggris, itu pasti kita ikuti. Kemudian lomba pidato bahasa Mandarin itu kita ikuti ya. Tadi untuk mengukur sebagaimana teman-teman ini paham atau seberapa mereka sudah mulai berkompeten kayak gitu. Tapi selama pandemi ini teman-teman hanya fokus ke pelatihan karena memang jarang ada info kayak pidato bahasa Inggris, info pidato bahasa Mandarin kayak gitu. Yang memang banyak itu ya yang tadi sastra, musik dan lain-lain itu. Kalau yang di bahasa ya itu tadi yang beberapa yang sudah di PPT tadi ya, partisipasi dan prestasi. Selain itu memang fokus ke pelatihan gitu. Iya Kak, terima kasih Kak atas penjelasannya. Yeah. Nah, karena waktunya masih belum menunjukkan pukul 5, saya akan membuka sesi pertanyaan kedua dengan satu pertanyaan. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya, Kak. Siapa ini? Alivia Dinda, dipersilakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alivia Dinda dari Prodi Sastra Inggris. Saya mau bertanya, Kak, kalau seandainya kita mau masuk di UKMF Kesenian Sastra ini, apakah harus ada seleksi terlebih dahulu atau terbuka bagi siapapun yang ingin masuk? Terima kasih. Ya, izin menjawab ya. Kalau seleksi di Abstra itu kita serahkan ke alam. Jadi tergantung seleksi alam. Mau berapapun yang join kita tetap terima. Bagaimana nanti mereka berproses, kuat endaknya itu kita kembalikan ke mereka masing-masing. Kemarin tahun ini ya, tahun yang sebelum kalian ini ada sekitar 62 anggota baru. 62 anggota baru yang join, kemudian yang masih bertahan itu ya bisa dihitung lumayan masih 50-an. Jadi ada beberapa yang memang sudah keluar karena ya mungkin kesibukannya, mungkin karena ada kegiatan lain dan lain-lainnya, itu tergantung seleksi alam. Jadi kembali ke pribadi masing-masing. Dari Abstra memang tidak ada seleksi khusus atau tertentu. Oke, baik Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, karena diskusi sudah selesai, saya kembalikan kepada MC Kak Nisa, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Muhed. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Tretan Budaya yang sampai saat ini masih stay di gelar wicara bareng UKMF Kesenian Abstra. Dan saya juga selaku Master of Ceremony pada sore hari ini minta maaf apabila dari awal sampai saat ini ada salah kata baik disengaja atau tidak disengaja. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Farid yang sudah menemani ngobrol santai pada sore hari ini. Dan jangan lupa ingat pesan Ibu yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak.
Dan yang paling terpenting adalah jangan lupa untuk tetap menjaga imun tubuh kalian. Oke, sampai jumpa di gelar bicara selanjutnya. Saya selaku MC pada sore hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya yaitu sesi dokumentasi, dimohon Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan untuk selanjutnya yaitu sesi dokumentasi, dimohon teman-teman untuk on kamera lagi karena dari IT akan mengambil gambar. Ayo teman-teman bisa kayak bebas untuk sesi foto. Kayak apa? Kayak foto. Mungkin dari IT bisa untuk menghitung. Ya. Oke ya teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Makasih. Ya, satu lagi IT, tim IT. Semuanya tangannya gini ya. Sebentar. Apa kiri apa kanan, Kakak? Terserah. Yang penting gini. Kanan, Kak. Kalau bisa kanan. Yuk, 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke, terima kasih banyak tim IT. Oke, teman-teman bisa keluar dari room meeting ini dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Terima kasih, Kakak. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak.